Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Saya hormati dan muliakan Bapak Kepala Kecamatan Belawan, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, Al-Akhas Akhi Al-Karim, adik saya Dr. Anwar Sadat, dan seluruh jamaah Istiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kenapa hadirin sekalian Allah memerintahkan untuk kita peringati peristiwa-peristiwa ketuhanan itu? Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Dalam peristiwa-peristiwa itu, ketuhanan itu banyak sekali hikmah-hikmah, banyak sekali pelajaran-pelajaran, iktibar-iktibar. Sebahagian memerlukan kesabaran, sebahagian memerlukan kesyukuran, dan pada ujung-ujungnya adalah kebahagiaan dunia. Ini rakatakum Allah Ta'ala, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Hadirin sekalian yang saya muliakan, dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, saya ingin sebelum menyampaikan isi daripada Isra Mi'raj, saya ingin mengawali tentang bagaimana Rasulullah proses yang dilalui. Kalau kita melihat Al-Quran dan hadis, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui 3 proses. Proses pertama, hadirin sekalian, yaitu proses melewati alam nasutiyah, alam kemanusiaan. Sehingga Rasulullah hadirin sekalian ketika Isra Mi'raj itu ditemani oleh Jibril. Isi bawangi aku Jibril, setiap engka naita Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap itu bertanya kepada Jibril, agi yewe Jibril, akalar pengage sewe Jibril. Ini menunjukkan hadirin sekalian bahwa Nabi ta manusia biasa ketika Isra. Agina ita dan kandeni sengin aku tanang bahwa agi yewe Muhammad Jibril akalara pengage Jibril le manang katau mata nasi semi mata nang mingala di mata. Ini banyak sekali hadirin sekalian peristiwa-peristiwa nolong Nabi tanah kutanang. Itulah yang terjadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa menurut riaselangi Nabi ta sudah melewati perubahan, bukan lagi sebagai manusia,
Tapi ia sudah sebanding dengan malaikat. Pada Jibril kekuatannya. Sehingga hadirin sekalian, dia anak kutana Nabi Taga gini tadi anak kutana. Makutana sebagai pakutana si Ang di bawah, si agak senar si agak il kolalang ya sematon ya kutana ngil sana istilahnya. Si sampai ke Sidratul Muntaha. Ya saya lagi putus susu. Saya lagi putus susu ngadiin sekalian. Maka dari Jibrilu gangkan Nabi ya Muhammad. Maka dari Nabi ta wasangi di suro kupungalata lo malakat magumelo biar tengalalang. Magumelo musalai kademu antara ka pataru kamen resi ba kungalata. Maka di Jibrilu gangkan Nabi ya watasaku. Ini tumpai pelai italla Sidratul Muntaha. Topolese lo yawa dan abdin maliwan. Topolyawa lo yase kecuali iku Muhammad Pak Noli lampu ke pengalata. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maka leleh ka apa tabiat tengah lalang antara kana sedewen dena ulai jauh masih aku pataulo nabi ne kapala hadirin sekalian iro Jibrilu menurut ilah hadis saya punai an-ratuna panni taside panni sisa mikampa na ceniri lililu pituratu an-ratuna panni maka nabi ta pakai mana nge kau kamu Jibril antara kamen rek maka di Jibrilu nareko jongkamu pak si jongka hancurkan jauh nih dan tidak ada kekuatan. Di situlah Rasulullah dan sekalian melihat Jibril asana ancajeng aslina sudah kedua kalinya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Tapi narkoiku Muhammad materu kamu terus karena memang kamu yang dipanggil. Saya menunggu di sini. Hadirin sekalian, pada waktu itu Rasulullah sudah di atas daripada kekuatan malaikat. Dia berubah menjadi cahaya. Lalu kemudian yang dipakai untuk sampai ke alam mustawan. Italah Quran hadis kata wa huwa bil ufuqil a'la. Dia berada di ufuk yang paling tinggi. Nah telah yang dikurtuto pandete al-ufuqil a'la adalah alam mustawan. Alam pada dia nagaga yase dia gagayawa dia gaimon dia gayolo kiri kan dia nagaga. Italah alam mustawan. Datang beraneka macam cahaya menjemput Rasulullah sampai di alam mustawan. Hadirin sekalian, tak gering-gering kesiatina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya kana nomroi melo ka maka da monriya ka de gagayawa mel maka monriya se de gaya se kiri kan de gaga. Igangkan tak gering-gering. Ya rukun Allah taala macam sebelum noli atanna mangolok palena na laiwi yolo tauna dega na laiwi yolo tauna pada tempo na pun Allah taala noli nabi Musa maka ada na laiwi yolo tauna aga na podang Nabi Musa
Wa matil ka biyaminika ya Musa, Musa aga je toko limamu makateni qala asa tekak ku ko tekak dalam sebenarnya sebaiknya perasaan yang bisa jatuh je pelenan ku Allah taala mana kakor nak tanah ya be biasa sesa ipitaur tau yolo napi yoli ma ya ditama nalai tauna pekoi pun Allah taala malai tauna nabi sallallahu tak gari keringan ada sekalian Yero sadana protokol ketuhanan napa pada sadana Abu Bakar. Gangkan nama kena bitu kami pada Abu Bakar kewe semawe. Tak dia tahu. Setelah hilang hadir semuanya, lalu kemudian protokol ketuhanan mengatakan falyudnil habibu ila habibi. Ini bahasa Tuhan. Falyudnil habibu ila habibihi, taruh nama depe turi puji oko turi pujina. Kira-kira ke bahasa manusia, silakan menghadap kepada presiden, silakan masuk. Tapi ukur dia negara setama dia kaya senang sebab falyudnil habibu ila habibihi, taruh nama depe turi puji okot puji ini itu Nabi pun Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Di situlah dikatakan Al-Quran summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Nah napa ni maddepe Nabi sallallahu alaihi wasallam fatadalla langsung sujud fakana qaba qausaini aw adna dena gaga asi agan sarang-saranganna. Begitu dekatnya Allah dan Rasul. Hadirin sekalian, ketika Rasulullah sujud di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'auha ila abdihi ma auha, maka Allah mewahyukan kepadanya beberapa wahyu. Dan wahyu yang penting menurut para ulama agama adalah kewajiban sholat 5 waktu. Sampajan 5 waktu itu sekali patarima yang patarima ya pun Allah Ta'ala loriatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada semua umat. Pura hadirin sekalian terima sudah selesai audiensi dengan Tuhan. Ma permisi ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Narapi Sidratul Muntaha itajan ku Jibril, napa Jibril nantara ni nawali napa no ilinu, napa nantara napa rewa pe lori Mekah. Dalam waktu yang sangat singkat sekali. Karena kata Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Ero layla hadirin sekalian ilana basara cede boleh waktu. Bukan satu malam, sedikit daripada malam. Nasabah hadirin sekalian narkupung Allah Ta'ala pelo tidak memerlukan waktu. Sebab pemnak mawatan ni ragaga pena cede waktuna. Bagaimana lagi kalau Tuhan yang memperlakukan ini. Tuhan tidak memerlukan waktu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tapi agami paling perlu waktu imero kita Nabi Taron. Ini yang perlu. Yang karena hadirin sekalian angka 2 hadis rampai tentang waktu daripada Isra Mi'raj itu. Pertama ialah itu Yero Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih tempo nama Tia Khadijah si bawa Amorena Abu Talib. Isaka kedoi kasih oko sininna arak kapere. Gangkana danang kana bandita sonde ko si dionrong lete-lete.
persis oko bolana umihani sapi sana irwanero umihani hadirin sekalian batina jaga ibu nabita karena dia adalah bertanggung jawab keamanan Rasulullah kuamang ya aja na cakarudu malai jama-jama majai sisa na pata majarunge sisa naita nabita sisa na pata majarunge sisa nabita bueng na pelo menapung Allah taala nalariang itinro mihani tempona nalariang itinro tapatalinga hadis sekali taselang tapadeni ga Muhammad nita okonrona dena sanding alen mihani gora nagorei sana boli-bolana ero sana Abbas amurena ya Abbas dega Muhammad culi kapal lupa Abbas pole ribolana dan sekalian tapang katoni borai parewa kira-kira siaga wetunir ya salah satu-satunya manusia biasa yang pernah melihat borak hanya Amuren Caca Abbas. Siaga waktu nalariatin rero dia gagal misalnya. Yang kedua hadirin sekalian, ia rotir ma perintah Jibril makar sini na sewa-sewa iwannya dia gagal kedo. Tenang dia. Tapi engkau sih dia juga karoma hadirin sekalian ma papimu pi agak sendiri. Mapapimu pi dauna maka dan bita Jibrilu wasa dega gawa dikedo yoni magin ka kedo nasiro na kedo Muhammad tempo talalo nange nawaru yangi angita wedi panapa aja kedo rewani dega kira-kira siage ro tuna dega misi hadirin sekalian Latun di tanah Makkah timbul banyak pertanyaan dari kalangan umat Islam sejak Rasulullah dari Isra Mi'raj sampai sekarang pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Akhir pertanyaan hadirin sekalian, dan inilah yang saya ingin bahas dalam uraian ini. Magiro sinina kewajiban na perluan itu Allah Ta'ala riatanna angka mana muiritu na tarima na ditta okko rilebok na tanah na kiri-kiri ngami malu Jibril kecuali sempajang hadis sekalian na lilampu pun Allah Ta'ala menre dal sini. Yang kedua pertanyaan masyarakat hadirin sekalian yang itu sinina kewajiban berang itu Allah Ta'ala riatanna pada misalnya puasa tasisem isi tahu detone yang mana sinina masalangi wajib denang megalada pengecualian dia semua si satomi si tahu sakka si satomi si tahu detone yang mana sini na tahu haji si satomi si umuru detone yang mana sini na tahu yang mana sempajang ada sekalian weh kalima ilalan nasusuan ni tidak ada pengecualian toa empat itu sudah balik ada sekalian letu tomato letu tomalasa tomalala tomato tidak ada pengecualian. Ini perbedaan. Yang karena maka dia agama ta nareka dia mulle tatto tuda ku nareka dia mulle tuda liu ku nareka mulle liu apa begitu. Hadirin sekalian, tentu ada
keistimewaan yang dimiliki oleh kewajiban sholat ini dibanding dengan sholat Allah yang merupakan isuk namanya raja. Itu tuh pangke hadis sekalian dari ko mame raja kini ada yang rampe irpa-irpa uluna nasib dia tuh ambil raja. apa ero kesempajak orang kanigi gitu mau tanah mas sempajak irpa-irpa uluna matu. Salah satu yang dilihat Rasulullah ketika Isra. Betona dia tu mak bicara me raja nareka dia mak bicara sempajak. Sampai itu isuk na sempajak. Hadirin sekalian, angka sidan reguta puran malesara anda gurta Syekh Abdul Qadir Khalid ini roh hadirin sekalian, anda gurta yang paling terakhir melayani siddi sufi wali di Jabal Kubais, namanya Asy-Syarif Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Mahdali Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad Ali Ibnu As-Sanusi. Kita lera de gurta ero Asy-Syarif Muhammad apapun ero yang mencipta yang mendirikan tarekat Muhammadiyah telah digurta Muhammad Sanusi. Alena terakhir pura layani rukun Jabal Kubais sebelum dirubah menjadi hotel. Ia orang digurta Muhammad Asy-Syarif hadirin sekalian. Maka dan digurta Qadir Khalid bani tahu nasok ko masigi ko masigi tanah Mekah ko masigi haram tentu batoni tahu ko masigi Madinah masa mangutuna maka dia orang regurta Khalid melo kalau maju maya ko Madinah an kata melo maju mah ko Madinah nak bani tahu nawatirub alalangnya mungkin tidak seperti sekarang perjalanan puluhan jam karena selalu maju mak ke Madinah. Jokan jadi sana nanah cinurnya mumrina. Begitu nasa sana na majulek ko apang-apangi, majul ko papang mesu teding. Engkau dipeluk ke Madinah letu, tidak mengambil waktu. Jadi dia berada dalam di luar dimensi waktu dan kalau ini seperti itu bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayat yang gurta Khalid emai pura melakukan penelusuran natimpa mana ngisinin na Quran natimpa ayat na Quran natimpa hadis sekalian na lolongan ngero fungsinya sempajangi angka 50 item 50 naruntuk ko ayat naruntuk ko hadis angka 50 dan itu yang setiap satu daripada 50 itu baca basi fungsinya. Jadi maka dari anda gurta kesimpulannya kira-kira IWE kapan? Nah iya sempajangi pambulana ya perlu ngangi 50 sempajang. Konang edendre sama sedih yang kali-kalinga maka dah tapi ya rengyol 50 sempajang. Mun rimani malolisu gangkana 5 mani nakada keputusanna ieu tulen pada 50. Maka yang diguta Yero 50 merupakan fungsi daripada 5 salat ini. Maka yang diguta narkodene rulle mala Yero 50 namu 40 mo
Narekodene rulle male rupata pula namu terlalu puluh na. Narekodene rulle fungsikan sebagian terlalu puluh 20 na. Narekodene rulle malo 20 10 na. Narekodene rulle malo 10 5 na. Narekodene rulle malo 5 namu 2 mu. Maka na digurta genna ni iro 2 untuk lolong biasanya amo bakal lino air. Sidi ayah nalan sekal untuk pegang kebahagiaan. Sidi to ayah nak kateni agar supaya ajak nak gagak ganggu kebahagiaan ini. Fungsi daripada salat itu. Hadirin sekalian, 2 mo yulil mala bahkan maka dan digurta dalam terakhirnya narkodene rulle mala da mo sidi mo fungsi rulle mala gennangnya itu sidi lolongan amo pakang ngelino akhir baga penerekuyalan 5 yala 10 yala 20 yala sampai 50 maka dan digurta narekong katau mega mala fungsina makko ni padan nareko kisuruga monro. Dia tidak apalah terikat dengan waktu dan ruang kalau dia mau lakukan sesuatu. Ano pa hadis sekalian dari kung Allah Ta'ala na tala ya sampadangi al-khusyu. Qad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Narampe Nabi dalam bahasa hadis Mi'raj as-salatu mi'rajul mu'minin. Itu si hadis sekalian sempajang adalah fungsional, berfungsi. Lalu kemudian timbul pertanyaan, bagaimana sembahyang itu kita fungsikan dalam kehidupan? Bagaimana? Ini pertanyaan. Pekogi ero sampajange bisa berfungsi sehingga ada sekalian namu cip limo namu 2 mo gannan ni untuk dipakai lolongi amo pakengi lino air. Hadirin sekalian, angka apa hal dan kemeloki fungsikan sampajata Pak. Angka apa hal yang perlu kita lewati dalam sembahyang? Pangkan engkau bicara Pak kesidi to sope kaki garuk takalala akar sidi to matoa wi egana pale fungsi da sampajang isas ka banyak. Magi pale nasa ngai na 30 nato mas sampaja 5 kumo dia agak gorasa. Maka repeko bicara sama sempajan ini. Nasi salli itu na matakabir to na roko to na susu na rupanya Pak berjamaah. Nek magi de gorasa. Ka makubawa mi rumah sempajan na sama kwa maro. Ada memang teruntu. Pekoi boleh cara nabi sekalian. Ada 4 hal yang harus kita lewati. Yang pertama hadirin sekalian, yang mengundang kita itu untuk bertemu adalah Tuhan. Kita harus melakukan persiapan, baik persiapan fisikal, jasmania, maupun persiapan rohania. Persiapan jasmaninya, zahiriyah, dan persiapan Pak Lura bawa muli kita mesti ke persiapan. Ini tapa noli tapa tamak baju tamak tapaloni kantorona deh. Pak Camat muli ki lebih-lebih pak persiapan. Pak Bupati muli ki lebih pak persiapan. Pak Gubernur muli ki lebih-lebih persiapan.
Dari kepresidennya mulai ke lo istana kira-kira agak terpersiapkan. Luar biasa persiapan tak. Agak matu curhat ku, agak audiensi ku, agak man dipersiapkan semuanya. Secara zahiriah, secara batiniah persiapkan menghadap presiden. Supaya kita diterima dan dikabulkan apa yang kita inginkan. Bagaimana lagi hadirin sekalian, kalau yang mengundang kita untuk bertemu adalah yang menciptakan presiden, yang menciptakan seluruh alam itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memerlukan persiapan fisik dan mental. Dia tidak boleh tiba masa tiba akal, tapi harus ada persiapan. Persiapan ini hadirin sekalian tentu dalam salat ada dikatakan syarat sah sembahyang. Angka syaratna, angka rukunna. Nah, syaratnya inilah hadirin sekalian persiapan ini secara zahiriah. Salah satu di antaranya hadirin sekalian dalam syarat ini adalah wudu. La salata liman la wudu. Yang lain juga. Ya nasi dorang pengki. Bagaimana mempersiapkan diri melalui wudunya. Ya Rasulina Ali hadirin sekalian. Opan-opan na melo majenne masih tappa mauya tapana kiri buruna tindre. Maka dia sahabat hadirin sekalian, ani malah samaga ko. Magi setiap melo ko majenne tindre ko mauya tappa ma kiri burun. Maka dia sidina Ali dejo malasa de umaga. Neke magi pele makoti kerumu. Hadirin sekalian, Sidina Ali dan diabadikan dalam sejarah, beliau menjawab melo kak mangolor ke Allah Ta'ala metauka jangan sampai kasih mangolo kan ada yang terima kapok ini petau kai. Jadi mapamula majenne persiapan rohaniah sudah dimulai. Ya poe disiasa hadirin sekalian atau makoe wi majenne ini matu macu kita mungkin. Seakan tidak ada persiapan. Majenne ini matu manumopo macam-macam ya dia. Seakan-akan wudu itu hanya merupakan ya kegiatan biasa lah. Padahal itu menurut saya adalah merupakan tahapan pertama untuk persiapan rohaniah menghadap kepada Tuhan. Kita sudah mulai fokus. Kenapa hadirin sekalian? Karena salah seorang hadirin sekalian Rasul akan meminta berhadapan dengan Tuhan, Nabi Musa. Apa kata Tuhan? Utruk nafsaka wa ta'ala salayu alaimu. Napa kolomai? Agak betul hadirin sekalian, semua yang bisa mempengaruhi dirimu, terutama masalah keduniaan, tinggalkan dulu. Baru masuk. Ini Pak mapambule ni majenne, yes. Kita berusaha magasanero deni asane salayero linuta Pak. Kira-kira dari kemajuan ni talau ni seperempat. Kalau kita mau betul-betul. Si senapura ada sekalian lo ni masih ge. Dega gatok tama masih ge Pak masandala. Dega gatok tama masih ge mas sepatu kecuali ada apa namanya hof. Pakai hof. Mahaga di sekalian ni taruh sandal saliwang. Oleh karena sandal itu adalah merupakan simbol daripada keduniaan. Maka itu ketika kita sudah berwudu, kita mau masuk masjid, istari seliwa sandalai, napaki maka dai po kasi angke sandal aku sebagai simbol keduniaan, otaroi dia upaci utamelala besegi. Niatkan begitu. Tapi aja tatari sandal itu silal atau kum tenggerang macam itu tamat. Nah, cuma tamat. Dua ni rupa kira-kira setengah yang rakyat kita fokus ini.
Yang ketiga, di dalam masjid Makkadai Agamata dari kota maki masih asam pajang tahayat penghormatan. Ini pun adalah masyru' dalam agama, akan tetapi menurut saya dan sekalian adalah tahapan yang ketiga untuk menghilangkan keduniaan. Engkau mau pasti perempat. Dia penulis taloman. Sebab si loloto puluh jam-jamang, si loloto puluh kue. Engkau mau pi macio sesa. Masih ada satu kesempatan sebelum menghadap pada Tuhan adalah salat sunnah rawatib. Insyaallah dari masa baca sunnah rawatib dan sekalian, dalam ketentuannya berapa, ada 2 rakaat, ada sebelum sembahyang sekalian. Itu merupakan tahapan yang keempat dalam persiapan untuk menghadap pada Tuhan. Insyaallah dari ikhlas ki pol walata nasengan bitama kada man tawadda nigi majenne na palo di masige padana dana mana kada. Satu langkah sampai begitu hadirin sekalian, salat sunnah rawatib sudah selesai, tinggal menunggu panggilan protokol ketuhanan. Dalam bahasa manusia adalah muazzin atau yang qamat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalatu, qad qamsa. Panggilan. Kita sudah fokus. Setelah itu hadirin sekalian, persis ketika Rasulullah SAW dalam keadaan seperti itu, dia tidak ada lagi merasa ada di atas, ada di bawah, ada kiri kanan belakang muka. Pada saat itu hadirin sekalian, Rasulullah dipanggil oleh Tuhan, fal yudnil habibu ila habibihi, hendaklah terpuji madepin ku terpujinya. Insyaallah hadirin sekalian, inilah langkah awal yang kita harus lakukan apabila kita ingin berfungsi sholat kita dalam itu. Ada persiapan jasmania dan ada persiapan rohani. Yang kedua hadirin sekalian yang kita harus lewati adalah jangan jadikan salat itu sebagai ibadah tujuan. Ajak lalu terpancaji sempajangi sebagai pakasiwiyat tujuan. Sebab hadirin sekalian, semua ibadah-ibadah yang diajak Tuhan itu bukan tujuan. Nasuruh ki mapuasa pun Allah Ta'ala tania tujuan itu. Nasuruh ki mapasu saka tania tujuan. Nasuruh ki menre haji tania tujuan. Itu adalah pakasiwian ibadah antara untuk mencapai tujuan. Ya lalu gaga pancaji ro ibadah yang kita lakukan ini, terutama salat, adalah ibadah tujuan. Angka melu capai Pak, sehingga Allah memerintahkan kita untuk salat. Inilah fungsinya yang 50 tadi. Sebenarnya pancaji tujuan pada milau nadi simakan dari konasur ki pemerintah tamakada agak sana angkero aja muakai purin diakai itaruh selesai ini, seakan-akan kita hanya melaksanakan kewajiban purin laksana Pak Pajen selesai ini. Tapi tidak begitu. Salat itu salah satu daripada fungsinya adalah as-salatu miftahu kulli khair. Salat itu kalau kita lakukan sebagai kunci Pak, dan segala kebaikan. Aja na kunci nabi watakatani dan ini tapaki mabuka untuk lolongannya kebahagiaan. Sebab aku pancaji itu tujuan, maka wakatani kunci na pura nih. Tidak begitu. Kita harus bagaimana memfungsikan ini kunci. Dia ajak tapancaji disempajangi sebagai tujuan, tapi ia adalah alat atau
ibadah antara untuk mencapai tujuan. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." De upancaji bijingin nan niya tawe kecuali kuamangin nasumpah. Ya'budun adalah bahasa Arab hadirin sekalian, fi'il mudhari berlaku terus, tidak pernah berhenti beribadah. Anar ke pancaji tujuan sampai jange tali berhenti sikit ke agama kalimah sesuatu ni si agama kasih sasitaung si agama kasih sumur. Tapi ibadah yang dimaksud oleh Allah Taala sehingga kita diciptakan adalah ibadah yang terus menerus, yang tidak ada lagi ruang dan waktu. Semua kehidupan adalah dalam ibadah. Dan inilah yang dimaksud dengan akhlak. Dan ini pula lah merupakan misi Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Untuk apa? Bukan untuk bersalat, berpuasa dan sebagainya. Akan tetapi Rasulullah diutus untuk liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang pawe dari lantika kuam menyempurnakan akhlak itu. Bagaimana mencapai akhlak yang baik ini? Adalah melalui ibadah. Ayat nak ada pun Allah Taala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan daripada ibadah ini sekalian fungsinya pertama melok ini pun Allah Taala modal yang bernama takwa kepada Allah. Dan takwa inilah hadirin sekalian yang akan membentuk kita untuk beribadah seterusnya. Enak ada Ibnu Taimiyah hadirin sekalian dalam bukunya Ar-Ruh, beliau mengatakan yang dimaksud dengan ibadah sebenarnya adalah al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yardahu Allah Ta'ala min qawli wa fi'lin. Ya sangi ibadah yang itu seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu pikiran, baik itu ucapan maupun tingkah laku. Itulah sebenarnya ibadah. Dan ibadah ini tidak memerlukan waktu, terus menerus. Nah, kalau ini tercapai di sekalian, berarti kita sudah ambil fungsi daripada salat itu adalah kita mendapat modal yang bernama takwa. Dan takwa inilah hadirin sekalian menurut janji Allah akan merupakan modal untuk mewujudkan kebahagiaan dunia akhirat. Yang mau bahas dia. Tapi nari koyale ni sedian kada kebahagiaan teling kamu peteligang di madari tawe Pak. Agar ganggu tayo untuk solangi ro kebahagiaan ialah kemungkaran al-fahsya wal munkar. Mandita tak sana tidak apa namanya tidak menyadari manusia kebahagiaan yang dimuliakan itu yang didapatkan itu bisa goncang dan bisa hancur kembali melalui perbuatan-perbuatan yang salah. Oleh karena itu salah satu fungsi daripada salat, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang natiangi pigaun majah pigaun perkara supaya jangan mengganggu daripada kebahagiaan yang diberikan ini melalui takwa. Inilah. Jadi ajak terpancaji sampaiannya sebagai tujuan, akan tetapi kita jadikan sebagai alat. Yang ketiga hadirin sekalian, agar supaya salat kita berfungsi, salat kita harus mi'raj. Salat kita harus mi'raj, naik. Apa yang hadirin sekalian? Bukan tubuh kita yang naik, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Akan tetapi yang mi'raj hadirin sekalian adalah
rohania kita, ingatan kita kepada Allah. Itulah yang Mi'raj. Begitu kita mengatakan Allahu Akbar, Mi'raj. Tidak perlu waktu sampai kepada Tuhan, sampai kepada alam mustawan. Sehingga hadirin sekalian, jasmani yang kita lakukan ini dibawa di bumi ini tidak merasakan engkau kiri, engkau ke kanan, engkau ke mundi, engkau ke yolo, engkau gaga, tidak merasakan. Karena dia Mi'raj. Biasa dia yang bertanya, Ustaz, ikoy carana mangit masang pajak na to mamiraja, betul na itu naik. Hadirin sekalian, saya pernah ada tulis itu sampai 9 langkah yang kita lakukan itu akan kita terjadi Mi'raj. Salah satu di antaranya adalah apa itu? Tumaknina. Ya, bukan daripada apa itu sila doki masa medeng atau maga-maga betul realitas. Tapi bagaimana kita tumaknina ketika kita ingin relaksasi, ada namanya relaksasi dalam, biarkan jasmani mata ke Allah, ruku, sujud dan sebagainya, tapi inilah naik Mi'raj, mengatakan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj. Agar nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam na gini kita na sempajan na dena mamiraja dena larapi sempajan alin Roma. Berarti denenre dari kode denenre sembahyang itu tidak berfungsi. Kenapa? Karena tidak terjadi Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus Mi'raj. Ada beberapa hal yang kita lakukan itu. Saya dulu begitu susah sekali karena dia gagal sidang dikurut tahu makan aku pego suami Mi'raj nanti dia dibiarkanlah jasmani ini melaksanakan rukun-rukunnya salat, tapi rohania kita, ingatan kita Mi'raj. Sebenarnya kau kata hadirin sekalian, nasan digurta dena meringeral na sempajana, sempajana itu sempajan lupa. Betulnya dia jena sempaja tu hanya melaksanakan rukun-rukun salat saja. Nah, makanya kita harus kemudian yang keempat hadirin sekalian, kalau kita mau berfungsi salat kita adalah harus terjadi audiensi dengan Tuhan. Harus terjadi dialog antara Tuhan dengan hambanya. Opan hadirin sekalian, mamerja bawmin anda dento sibak bicara dengan Allah Ta'ala. Itu juga degage lolo. Noli ni kepala daerah, tentu kan nolirang latu bawa mekoro tuda na dento mak bicara. Dia kata lolong itu agak terlolong noli kepala daerah. Nasa dia juga nasa pada dia mak bicara, nasa mama ko bawa mak. Nah, tidak terjadi dialog. Maka salat itu Mi'raj harus terjadi dialog. Dalam hadis qudsi hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtus salata nisfain, nisful li 'abdi, nisful li wa nisful li 'abdi." Ubagi dua yeru as-salat. Yeru as-salat suratul Fatihah. Jadi itu asang tungat-tunganna asang aslina suratul Fatihah, suratul salat. Suratul salat. Ko tafsirna Ibnu Abdullah bin Abbas fi suratul salat. Iya mana hadirin sekalian ya roba ya romanca suratul Fatihah tempona mani yoki. Maka dan kita taruh ya suratul Fatihah alhamdulillah wa al-Fatihah. Apa ni setelah al-Fatihah betulnya pembuka. Tapi asal tungat-tunganna adalah suratul salat. Jadi maka di Allah Ta'ala bagai dua yaitu surat as-salat ya al-Fatihah
bisfaini. Bagi dua. Sitawa wala, sitawa tonala. Ketika terjadi nanti di Allah. Maka disebut Allah Ta'ala, fa iza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim. Nariko makka deni atakku tempona nanarong menre. Bismillahirrahmanirrahim. Nabali ni kung Allah Ta'ala makka da zakarani abdi narampe-rampe kakasi atak. Okoya madanong atak. Wa iza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Nariko makka deni ataku alhamdulillahi rabbil alamin. Maka desipun Allah Ta'ala nabaliki hamidani abdi na puji-puji kasata. Terjadi Pak. Wa iza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim. Nariko makka deni atai masampajange ar-rahmanir rahim. Maka desipun Allah Ta'ala asna alayya abdi ina naganti-ganti tong kasata. Latu maka datang Malik Yaumiddin, maka datang Allah Ta'ala malah ada tongkat sana puja. Sana maka dia atai Pak Kemas Sempajangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iko mikuang usompa. Iko to mikuang golemir lautulu. Maka dia Allah Ta'ala sadaqa abdi. Wali abdi masa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iko mi pangusompa. Iko to mi gonri melautul. Nabalik kung Allah Ta'ala sadaqa abdi to ngangina pa. Iya to mi sompa. Iya to mi yonri melautulum wa li abdi masal agam milaweret ko ata. Wa li abdi masal agam milaweret ko. Persis podangin nabita tempona suju ri alam mustawan nakar kung Allah Ta'ala ya Muhammad irfa rasa kasal tuta Muhammad tokono melaw agwer ko. Begitu kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kung Allah Ta'ala agam milaweret. Suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Agje milaweret. Aga tapo pa aga telaw surat te pernah baca ya. Maka digurta Pak Paja. Ya satu pekalingan digurta Malik. Di situ kita mau fungsikan. Aga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Magi pengroli Pak iyyaka na'budu, sebab itu adalah kewajiban kita. Sedangkan iyyaka nasta'in adalah hak kita. Jadi laksanakan dulu kewajiban sebelum menuntut hak. Insya Allah kalau kita sudah melaksanakan kewajiban iyyaka na'budu, ikum yusompo puang. Insya Allah Tuhan akan menjawab dengan kewajibannya. Tuhan adalah iyyaka nasta'in agamil lawereko. Ihdinas siratal mustaqim agaje milawerek siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin agaje milawerek. Ya kodega garul milau pa maka dede bisa makadag di milau maka dan leguruta koden ris sapo maka de gilaw akada bawa ni tes semua tu kuang aja na kasi upawi upogay na tasala ang riguta yung mali riguta mali pernah biasa itu dia kakurta mali pawi luar biasa batena macam itu basauginan. Aja no pawipa semua itu Tuhan. Pure wadis sekalian, melo agar wadis sekalian terjalin dialog apa yang terjadi sampai kepada selesai dialog kita selesai ini tenun ada temunro ada kita Quran na terima sabajang ini Pak aja temunro
No ni hadis kala aga pesan pun Allah Ta'ala. No. Sebarkanlah perdamaian di atas. Ya, salah satu fungsi daripada salat itu adalah orang merasa damai, merasa tenang, merasa bahagia daripada. Dan itu adalah pesan. Itu dapat maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kung kato masambaya tali kataw orang itaw koro adang dena tarima papasan kung Allah Ta'ala. Dan itu salah satu fungsi dari bersembahyang. Ini didapat dalam ayat innal insana khuliqa halua iza massahu syarru jazua wa iza massahu khairu manua illal muslimin. Ini salah satu fungsi. Iro Thomas pajadi sekalian, iro tawe tabiatna selalu kata Taurat yakin ini. Khuliqa halua iza massahu syarru jazua narko nakan Yesus tahu mananana. Wa iza massahu khairu manua narko lolonge dece degaga anu. Illal musallin, kecuali orang yang salat. Rasa damai. Nah, inilah hadis sekalian. Kalau kita mau fungsikan daripada salat itu, lewati ini ya. Pertama adalah persiapan jasmania dan rohania melalui syarat sah sembahyang. Salah satunya adalah wudhu dan tahapan-tahapan salat sampai kita salat imam. Yang kedua adalah jadikanlah salat ini sebagai alat untuk mencapai tujuan yang baik. Jangan jadikan alat untuk riya. Oleh sempajang para meliasan ayat yang begitu. Tapi tujuan untuk mendapatkan daripada ibadah yang sebenarnya. Dan yang ketiga kita harus mi'raj. Rohania kita mi'raj. Itu sudah dipersiapkan. Dan yang keempat terjadi dialog antar. Insya Allah sekalian, apabila kita lakukan itu, maka sholat kita akan berfungsi dan fungsinya din sekalian sesuai dengan kedalaman daripada salat kita itu. Ini tumpah din sekalian tempo Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rewak na pola di Isra Mi'raj. Di tempo na Allah din sekalian egana masalah pitayang nabita. Ipitayan ni tau ay madu perupang angka ni sakka tau angka ni gonci-gonci lilana angka ni manre asana ro juku mawang kani nangis ada yang kemadu perupang lebih 10-2 rupanya ro daripada pada akibat fahsya dan mungkar itu. Ipita yang nebita sebelum menre ilangi kadi kemana ni mati ja majai. Sisana matu polin ilangi adin sekalian rewa deni gage pita yang ini. Magi na naita na sebab angka ni na TV Pak Burana. Pak Burana itu sempajangi. Ayanaro ang kasid di sa adin sekalian sahabat. Matengangin Nabi sallallahu alaihi wasallam tuda si sahabatna tapang kasid di preman. Tu makusampo sama mawasan no preman. Mataru taktor yolona kumpulangin nange jamaah. Ayuku Muhammad. Nigo kutu Muhammad. Pero Nabi tadi dari sama kadake ni gaya semua. Pada mana? Ayuku Muhammad. Yang manakah di situ Muhammad? Menerima mana pelan sahabat. Dia nangka dia tetap kesan Nabi teman kata kesan. Maka Nabi ta tudak iya Isaka. Nasa iya na Muhammad. Maka dia ro peremang hadin sekali atau petae. Muhammad macin na to kajita masalawat di moga. Macin na kata masalawat di moga. Nasa agayasam betul na melo kata masalah ni yang kepensyarataku. Aga pensyaratamu nasa pensyarataku iya deule pajang zina. Sabi mtoro jam-jamaku. Deule paja menau, deule paja minum asana minum anu apa mabuk dia perlu pajak makku metu jam-jam makku kalau mau kata masalah tapi palalo ka jamamangi
Maka di sahabat aja nang utama masalah ketika aku paja. Maka dia Nabi tadi, wiman kematur, macelak mata Nabi tamam. Iku sahabatku tani ke tanah iya itanai. Maka Nabi tabah, taman salam. Puri tahu masalah hadirin sekalian. Mengaku asyhadu an la ilaha illallah. Mada ini apa protes mana sahabat? Surun pun Allah Taala magi kita terima masalah ngiran taruh paja makor. Maka Nabi taruh meyolo pertama yolo taruh mitam selang. Taruh mitam selang. Puri matam selang. Nasurun isi di sahabat na oli iya tahu mau pak guru masam paja. Pak guru masam paja. Ada cembetin masam paja. Hadirin sekalian proyoli Pak Guru pada kembali masam pajang kanjak sampajana sidi waktu hadirin sekalian angkaniro paremangon nange pajan di paremang. Wi man ka kanjak makojo na kanjak kana mana pakai ada kena materu sujud lona kita maka dia suruh nak Allah Taala pajan nak makwe pajan nak makwe pajan nak makwe. Maka dia wasetiap paja sana kita nah saya suruh Allah Taala dari kupur kama sepajang napa woloi ero gagairo wi masiri ka kasih kupuaku dari kupigau wi bura nak mangolo kupuaku lo si kapigau wi masiri ka po pajana suruh Allah Taala. Yang kedua magna tutulinomu suruh Allah Taala kangkaku masang pajang atau tulinoku kasih makan. Maka Nabi ta inarona turu ayana Allah Taala aqimis salat inna salata tanha anil fahsya'i tatongi sampajangi sabab sampajangi ada macam jadi ada kong katau mas sampajang moten telipik umato maja berarti dia niat aku sampajana berarti dia berfungsi sampajana ada yang salah dalam sampajana. Yang kedua magina tutulinomu nasa makanjannya suruh Allah Taala. Salah satu daripada fungsi sholat tadi sekalian adalah memperbaiki kelayakan hidup. Angka sidi hadasan Nabi tamakada Thomas sempajangnya teluh dijancing Allah Taala. Pertama inar itu makanja ipakututolinon. Yang kedua ilapangang yuko kuburuna. Yang ketiga ipatang yuko Allah Taala. Itu salah satu fungsi. Jadi narekom kato masalah di sekalian pakalinona ke masalah sampajana. Toli tabine sampajana. Prepare Pak, kureka si bawa. Pelaksana tuas Pak Wali Kota. To pagi-pagi yang orang agar ras miskin ngero agar senar bantu orang miskin. Sebagai peku cara saya nawat tinggi peku kurangi. Tapi nak megamnya maka carana tidak ada lain itoli pada cip sampainya. Nah sebab rata-rata yeleng itu tahu para miskinnya itu di mana sampainya? Iya Pak, coba mau total teliti. Di Palopo juga begitu Pak Bupati. Masakan begitu. Toli Pak Bupati toli tabini sampainya. Insyaallah dari kemakanja sampainya. Dia tawering mondri. Sebab engkau janji nak Allah Ta'ala diberikan kelayakan hidup di dunia. Nah, kalau ini berfungsi di sekalian. Jadi 50 Pak fungsinya sempajangi tasib dia hitam macam-macam sih. Ini nasan dikurta pada hal emah itu 5 sempajang bisa berfungsi sampai 50 dan kalau kita bisa maksimalkan ini sekalian pada nasib dia tahu dia pernah mati pada neraka surga kulit. Begitu hebatnya. Inilah hadirin sekalian rahasia kenapa sholat itu tidak sama dengan puasa, tidak sama dengan zakat, tidak sama dengan haji. Sholat tidak memilih waktu, tidak memilih siapa saja, dia semua tidak ada pengecualian hadirin sekalian. Petuana nariko dia payah sesuai pale lorona asara apa sih? Dari kedai perlu fungsi kasar anak magharibi apa sih? Nah kedai perlu fungsi murina subuh apa sih? Begitu seterusnya sampai nasan digur tambah dale. Namun si semua sempajaki, nah betul-betul penuh. Karena itu si dia kalau logang ya pagi. Jadi na pada di sekalian rekom mapaku ki pada mapaku dari kemajok kasi ibu ya agak
yaddu si palampu-lampu. Enariko ipaku si majeko si yaddu si palampu-lampu makor mataru yako tiani malampu. Para papawan ni. Betul nadin sekalian itu ini nasang pun Allah Taala sawa'un alaihim anzartahum allam tunzirhum la yu'minun. Padamu aja tumu pengajari dia pengajar makbetuman itu. Inilah dan sekalian mudah-mudahan saya melampai-lampai jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi insyaallah ia sampai jata saya katakan adalah salat fungsional. Bagaimana kita memfungsikan ini kita harus lewati ini dan insyaallah mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj yang kita lakukan pada malam ini dijadikan sebagai momentum untuk kita mendapat panggilan di hari kemudian nanti dengan melaksanakan dalam masjid yang sangat mulia ini. Dan saya tahu hadis sekalian bahwa di sini adalah masjid yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah persaksian daripada mereka-mereka yang pernah. Nah, kalau sudah diterima sekalian, maka insya Allah nama ini akan berfungsi kepada kita, yaitu wallahu yad'u ila daris. Allah akan mengundang kita untuk masuk dalam surga Allah Darussalam. Jika demikian sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa ma taufiquna illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.